Bab 3311. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di medan perang perbatasan, binatang peri menerobos pengepungan Duan Yingjun, dan pengepungan tersebut gagal. Duan Yingjun, yang tidak memiliki lawan, tidak bermoral di medan perang, memimpin pasukan kastil 10.000 abadi untuk menyapu bersih, menghancurkan komunitas binatang peri dan menyebabkan banyak korban jiwa. Namun, kedatangan monyet abadi yang tepat waktu menghalangi Duan Yingjun dan nyaris tidak menstabilkan pembentukan kelompok binatang abadi, yang hampir runtuh. Kekuatan monyet abadi tua memang tidak sebaik gajah tua abadi, namun kelebihannya adalah naga gemuk dapat memberikan perisai pada monyet, sehingga memiliki kekuatan untuk melawan Duan Yingjun. Untuk menampung Duan Yingjun, Fei Long membuat pengecualian dan memberikan pot utama kepada monyet abadi tua, pot abadi terbaik. Ini adalah salah satu dari 4 pot utama Fei Long. Pertahanannya berada di urutan kedua setelah pot ilahi dan sangat kuat. Jika benda ini diberkati pada monyet abadi tua di puncak tingkat ke-9, ia tidak dapat dikalahkan oleh tingkat abadi, begitu pula Duan Yingjun. Monyet abadi tua jelas bukan tandingan Duan Yingjun. Dia berada dalam posisi dipukuli ketika pertama kali muncul, dan dia hampir tidak bisa melawan. Tapi Duan Yingjun tidak bisa menghancurkan perisai dengan perisainya, dan dia juga tidak bisa membunuh monyet abadi tua itu, jadi dia harus menggunakan kekuatan senjata yang kuat untuk melukai monyet abadi tua itu. Selama monyet abadi tua disetrum 10 atau 8 kali berturut-turut, tubuh fisik monyet abadi tua tidak terlalu kuat. Jika dia tidak terkejut sampai mati saat itu, dia mungkin hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan Ling Duan Yingjun adalah bahwa kekuatan tambahan di belakang monyet abadi tua itu begitu menakutkan. Itu bukan hanya seorang penggarap perisai, tetapi juga seorang medis abadi. Tidak peduli berapa kali dia menyetrum monyet abadi tua itu dengan kekuatan senjatanya, monyet abadi tua itu tetap berdiri tegak, masih memiliki energi yang kuat, dan bahkan luka gegar otak yang dideritanya sembuh dalam sekejap mata. Bagaimanapun, monyet peri tua itu seperti poliroli. Dia tidak bisa mati apapun yang dia lakukan, yang membuat Duan Yingjun sangat mudah tersinggung. Apalagi tujuan monyet peri tua itu sangat jelas, seperti sepotong plester kulit anjing yang menempel erat pada Duan Yingjun, yang tidak bisa dirobohkan, dibalik, dilepas, atau diguncang. Seseorang, kemarilah dan jatuhkan monyet tua ini untukku. Semakin banyak Duan Yingjun bertarung, dia menjadi semakin jengkel. Dia tidak ingin terus berjuang dengan monyet abadi yang lama, jadi dia memanggil makhluk abadi lainnya untuk datang dan membantu. Tanpa diduga, lebih dari selusin makhluk abadi datang, tetapi mereka tidak bodoh dan juga disebut sekelompok binatang abadi. Segera, kelompok binatang abadi menekan makhluk abadi. Dia masih tidak bisa menyingkirkan monyet abadi tua itu, dan dia harus terus dilibatkan oleh pihak lain. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan tempurnya lebih tinggi dari monyet abadi tua, tetapi monyet abadi tua berada pada level yang sama dengan tingkat budidayanya dan masih mematikan baginya, jadi dia tidak boleh membiarkan monyet abadi tua menyerangnya. Kalau tidak, jika dia terkena cakar monyet peri tua itu beberapa kali, dia akan tetap terluka atau bahkan mati. Duan Yingjun akhirnya tertahan. Pasukan kastil 10.000 abadi kehilangan pemimpinnya yang kuat, dan kecepatan serangannya juga melambat. Itu tidak lagi membebani seperti sebelumnya. Meskipun serangan pasukan kastil 10.000 abadi jauh lebih lambat, mereka masih lebih kuat dari kelompok binatang peri dalam hal kuantitas dan kekuatan tempur. Ia masih memiliki keunggulan besar di medan perang. Ia bersikeras bertarung dengan kelompok binatang peri dan tidak dapat menggunakan tembok pertempuran karena paksaan. Pertahanan, selama Anda terus mempertahankan gaya permainan ini, cepat atau lambat kelompok peri binatang akan dikalahkan. Oke. Ayo kita bertarung seperti ini. Tidak masalah jika kemajuannya lebih lambat, selama kita bisa mengalahkan binatang buas ini. Duan Yingjun menghibur dirinya dengan cara ini saat bertarung dengan monyet tua abadi. Dia tidak terburu-buru dan bisa bertarung dengan lambat. Itu hanya akan mengakibatkan runtuhnya kelompok peri binatang. Terlebih lagi, ancaman terbesar baginya bukanlah monyet tua, jadi penahanan seperti ini bukanlah apa-apa. Setelah kelompok binatang peri dikalahkan, monyet tua tidak akan bisa menangis sendirian. Ia juga akan menjadi orang mati dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Karena ancaman sebenarnya adalah Lu Chen. Selama Lu Chen tidak muncul, dia akan menjadi raja di medan perang, tidak terkalahkan.
Namun dia menyimpan satu pemikiran khusus selama pertempuran, yaitu waspada terhadap kemunculan Lu Chen yang tiba-tiba, dan tidak boleh membiarkan Lu Chen menyerangnya secara diam-diam. Bahkan jika kemajuan pertempuran melambat, dia pikir itu mungkin hal yang baik karena akan lebih mudah untuk mendeteksi kemunculan Lu Chen yang tiba-tiba. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa hanya jika pertempuran dilakukan lebih cepat dan medan perang lebih kacau, akan lebih mudah bagi Lu Chen untuk memanfaatkannya. Namun, idenya indah, namun kenyataannya kejam. Ketika kelompok monyet menyelesaikan istirahat mereka dan hampir 10.000 monyet abadi tingkat 9 bergabung dalam pertempuran lagi, dia menyadari bahwa situasi pertempuran akan menjadi lebih buruk lagi. Hampir 10.000 monyet abadi memiliki perisai di tubuh mereka, dan pertahanan mereka begitu kuat sehingga mereka dapat melawan serangan sengit dari pasukan kastil 10.000 abadi, dan bahkan dapat melancarkan serangan balik. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, pertempuran kacau di medan perang hampir berakhir. Sebagian besar ahli puncak dari 5 klan abadi yang tercampur dalam kelompok binatang abadi diusir oleh kelompok monyet. Formasi pertempuran kedua belah pihak pada dasarnya membentuk konfrontasi. Seseorang di pihak kelompok binatang peri sedang memanipulasi tembok pertempuran, dan huru-hara adalah cara terbaik untuk menyesuaikan keunggulan pasukan kastil 10.000 abadi. Begitu terjadi konfrontasi, itu akan berakhir, dan keuntungan yang akhirnya diperoleh atas kelompok peri binatang akan hilang. Semua orang mempertaruhkan nyawanya untuk menyerbu masuk. Jaga jarak dekat dan jangan saling berhadapan. Duan Yingjun meraung dan memerintahkan pasukan kastil 10.000 abadi untuk melanjutkan serangan mereka dan melanjutkan perkelahian dengan binatang abadi. Namun, tepat ketika pasukan dari 5 ras besar hendak mengatur serangan sengit, 2 orang tiba-tiba keluar dari barisan pertempuran kelompok binatang peri dan melepaskan api peri dan guntur peri melawan pasukan kastil 10.000 abadi. Dalam sekejap, dalam posisi konfrontasi antara kedua belah pihak, lautan api yang berkobar menyala di sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah lautan guntur dan kilat. Api dan guntur yang kuat tiba-tiba menyebar, menyebabkan pasukan kastil Wanxian menyusut kembali tanpa sadar, dan bahkan mundur 100 kaki, menjauh. Pasukan kastil 10.000 abadi mundur dan segera menjauhkan diri dari kelompok binatang abadi, meninggalkan ruang terbuka yang besar di antara kedua sisi. Jangan mundur, cepatlah maju. Duan Yingjun menyadari sesuatu dan buru-buru berteriak, tapi sudah terlambat. Semua tembok pertempuran yang tidak bergerak tiba-tiba bergerak, dan bergerak sangat cepat, menghalangi kelompok binatang abadi dari pasukan kastil 10.000 abadi sebelum mereka dapat bereaksi. Selain itu, tembok pertempuran itu bergerak sesuai dengan arah yang telah ditentukan, membangun kembali labirin tembok pertempuran, sepenuhnya mengubah medan perang menjadi pesta yang bermanfaat bagi kelompok binatang peri. Memegang rumput, keuntungan yang akhirnya kita peroleh sia-sia, dan kita harus memulai dari awal lagi. Duan Yingjun berdiri di luar tembok pertempuran, memandangi tembok pertempuran tinggi di depannya, marah dan marah. Reaksinya cepat, saat tembok pertempuran bergerak, dia segera mengusir monyet abadi tua itu dengan seluruh kekuatannya dan dengan cepat melarikan diri dari pertempuran. Dia berhasil mundur sebelum semua tembok pertempuran membentuk labirin. Jika tidak, akan berbahaya bagi seseorang untuk terjebak di dalam tembok pertempuran. Tepat ketika Duan Yingjun sedang mengatur ulang serangannya, di puncak tertentu jauh di hulu pegunungan, Lu Chen diam-diam mundur dan berlatih keras. Serangan pasukan kastil 10.000 abadi hanya dapat dibantu oleh Fei Long dan yang lainnya untuk mempertahankan kelompok binatang abadi. Partisipasi Lu Chen dalam pertempuran tidak akan mengubah situasi pertempuran. Akan lebih baik untuk bergegas berlatih dan membiarkan kelompok peri binatang menunda. Setelah dia menerobos, dia akan memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi pertempuran. Namun, kesadaran spiritual Yuli melaporkan bahwa pertempuran pertahanan di pintu masuk sangat mendebarkan, yang membuatnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan keseluruhan pasukan kastil 10.000 abadi, dan juga melebih-lebihkan kemauan bertarung kelompok binatang peri. Dia harus memberikan kelompok binatang peri. Tambahkan saja beberapa bahan, Su Fen. Lu Chen menghentikan seni bela dirinya dan berdiri, melompat ke atas batu abadi besar di lereng gunung, mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah puncak gunung. 5.000 tentara legiun sedang berlatih di puncak gunung, tetapi dia berlatih sendirian di lereng gunung, menjaga angin dan penjaga, membentuk barisan untuk saudara-saudari legiun. Oleh karena itu, cara tercepat baginya untuk menghubungi legiun bukanlah dengan pergi ke puncak gunung, tetapi dengan mengaum.
Sesaat kemudian, sesosok tubuh terbang turun dari puncak gunung. Itu adalah Su Fen, kapten dari bidang medis abadi Legiun. Jika Wanner tidak ada, Su Fen akan bertanggung jawab atas 1000 dewa medis lapangan. Bos, ada apa? Su Fen bergegas menemui Lu Chen dan bertanya. Kalian para ahli medis akan berperang, jadi kalian harus mengorbankan waktu pelatihan kalian. Kata Lu Chen, hei, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa Fei Long dan yang lainnya hanya perlu membantu, dan tidak perlu memobilisasi kita? Su Fen bertanya dengan aneh. Situasi pertempuran telah berubah. Pertarungan pertahanan di pintu masuk tidak berjalan dengan baik. Kami membutuhkanmu untuk menekan binatang abadi itu. Lu Chen berkata tanpa daya. Baiklah kalau begitu, pasukan primedis kita akan segera bergabung dalam pertempuran. Su Fen mengangguk, kembali ke puncak gunung, dan memanggil semua ahli medis untuk keluar. Lu Chen melihat sosok 1000 dewa medis medan perang yang mundur, dengan sedikit kecemasan di wajahnya. Awalnya, dia tidak pernah berpikir untuk mengirimkan pasukan medis abadi. Dengan Fei Long dan pasukan tambahan lainnya, mengapa menyia-nyiakan waktu pelatihan pasukan abadi medis? Namun pertempuran tersebut tidak berjalan semulus yang dia bayangkan, dan dia terpaksa menghentikan pelatihan pasukan medis abadi, yang merupakan langkah yang tidak berdaya. Setelah mengirim pasukan primedis, semua kekuatan tambahan di tangannya habis, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk membantu di pintu masuk medan perang. Kelompok binatang abadi telah dibantu oleh 1000 ahli medis di medan perang. Tidak akan terlalu banyak kerugian di medan perang. Menjaga pintu masuk seharusnya tidak menjadi masalah. Jika mereka tidak dapat menahan pasukan kastil 10.000 abadi, maka kelompok binatang abadi akan benar-benar meregangkan kaki mereka ke bawah, dan mereka pasti akan menjadi kekacauan yang tidak dapat didukung. Jika benar-benar mencapai titik itu, dia akan dipaksa ikut perang. Dia tidak hanya tidak akan dapat menyelesaikan rencananya untuk menerobos dunia kecil, tapi dia juga tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan pasukan kastil 10.000 abadi. Itu sudah cukup menyedihkan. Dalam lingkup Daluo Jinxian, tahap akhir dan puncak keduanya merupakan daerah aliran sungai, yang satu kecil dan yang lainnya besar, dan tahap selanjutnya adalah daerah aliran sungai kecil. Meskipun disebut daerah aliran sungai kecil, peningkatan kekuatannya jauh lebih besar daripada di tahap tengah Daluo Jinxian. Jika dia menerobos ke tahap akhir Daluo Jinxian, dia akan meningkat pesat dalam semua aspek, dan dia akan menjadi jauh lebih kuat saat itu. Biarpun dia dikalahkan oleh satu musuh, dia mungkin bisa membalikkan keadaan dengan usahanya sendiri. Itu sebabnya dia sangat mementingkan peningkatan wilayah kecil ini. Dia harus bersembunyi di sini untuk berlatih meskipun dia tidak membiarkan gajah tua abadi itu menyelam. Setelah sosok pasukan abadi medis di medan perang benar-benar menghilang dari pandangan, Lu Chen berbalik dan terus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Dia sudah lama tidak dipromosikan ke tahap tengah Daluo Jinxian. Dia sibuk di sana-sini dan tidak memiliki banyak waktu latihan yang serius. Dia hanya berada di konsolidasi alam tingkat dasar dan masih jauh dari terobosan. Dia duduk bersila dan melakukan teknik 9 naga kembali ke satu, dengan panik menyerap energi abadi langit dan bumi, dan kemudian memaksa dirinya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dengan cepat memasuki kondisi terbaik dari kultivasi tanpa pamrih. Energi peri di hulu pegunungan adalah area dengan energi peri terbanyak di bagian ini, yang tidak lebih buruk dari kastil 10.000 abadi. Energi abadi di sini meningkat lebih cepat untuk Daluo Jinxian. Khusus untuk peri besar seperti Lu Chen, ini hanyalah tanah suci untuk bercocok tanam. Kecepatan budidayanya tidak ada bandingannya dan tidak bisa ditandingi oleh tempat-tempat di hilir. Tetapi meskipun ada begitu banyak energi abadi, Lu Chen tidak dapat menerobos dalam 3 atau 2 hari. Dia masih perlu mengumpulkan energi abadi yang cukup. Oleh karena itu, Lu Chen berlatih selama 15 hari sebelum dia mengumpulkan sejumlah besar energi abadi. Klik, belenggu terbuka, dan ledakan samar datang dari tubuhnya. Akhirnya sebuah terobosan. Tahap akhir dari Daluo Jinxian. Kekuatan Daluo Jinxian diperdalam satu tingkat, kekuatan dasar berlipat ganda, dan kekuatan sekali lagi diperkuat dengan peningkatan 5 pembuluh darah naga. Jika tubuh pertempuran dipanggil, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat karena peningkatan tubuh pertempuran, dan kekuatan membunuh makhluk abadi akan menjadi lebih besar. Terlebih lagi, dengan meningkatkan ranah kecil ini, gaya pedang baru Zanxian telah terbuka, pedang ke-64. Setelah benda ini dibuka, itu tidak akan digunakan untuk membunuh dewa abadi,
tetapi untuk membunuh orang suci abadi. Hanya dalam 15 hari, dia berhasil menembus tahap tengah Daluo Jinxian ke tahap akhir Daluo Jinxian. Kecepatan kultivasi ini sangat cepat sehingga bisa disebut tidak normal. Selain Lu Chen, mungkin tidak ada orang lain di seluruh alam abadi. Kali ini lebih cepat dari perkiraan Lu Chen. Awalnya, Lu Chen mengira itu akan memakan waktu sebulan. Hasilnya, dia mendapat kejutan, yang memungkinkan dia meninggalkan perbatasan lebih awal dan mendukung pertempuran pertahanan di pintu masuk. Meski sudah membuat terobosan, Lu Chen tidak berani bersantai. Untuk terus menyerap energi abadi, dia harus mengkonsolidasikan wilayah barunya. Jika Anda berada di hilir, diperlukan waktu 3 hingga 5 hari untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan ranah baru. Tapi itu tidak diperlukan di hulu. Energi abadi di sini terlalu berlebihan bagi Lu Chen. Hanya butuh 1,5 hari untuk mengkonsolidasikan dunia baru dan menstabilkan auranya. Mudah untuk keluar dari pengasingan. Lu Chen secara resmi menghentikan seni bela dirinya, mengaktifkan langkah kontrol cahaya, dan langsung menuju pintu masuk pegunungan. Pertempuran di pintu masuk berlangsung selama 15 hari. Pasukan Kastil 10.000 abadi telah menderita banyak korban, tetapi mereka masih tidak dapat menaklukkan garis pertahanan kelompok binatang abadi. Kekuatan tambahan seperti tembok pertempuran, pertahanan perisai, api peri, guntur peri, lingkaran sihir, mekanisme dan jimat, terutama tembok pertempuran dan pertahanan perisai adalah yang paling kuat, memungkinkan kelompok binatang peri memperoleh kekuatan pertahanan yang besar. Dengan pasukan Kastil 10.000 abadi kekuatan perlawanan. Secara khusus, kedatangan 1.000 ahli medis di medan perang telah sangat mengurangi angka kematian kelompok binatang abadi dan secara langsung meningkatkan moral kelompok binatang abadi, sehingga dapat menahan serangan sengit yang tak terhitung jumlahnya oleh pasukan Kastil 10.000 abadi. Bagaimanapun, pertempuran sengit ini terjadi demi Lu Chen, dan juga terjadi di bawah perintah paksa dari Gajah Peritua. Secara alami, keinginan bertarung kelompok peri binatang tidak tinggi. Jika korbannya terlalu besar, kelompok makhluk abadi tidak akan bertarung sampai akhir dan akan bubar dengan panik. Saat Kastil 10.000 dewa bergerak langsung, itu akan mendapat masalah besar. Untungnya, Lu Chen menyesuaikan taktiknya tepat waktu dan mengirimkan pasukan medis terakhir untuk menstabilkan semangat juang kelompok binatang peri, dan mereka mampu bertahan sampai sekarang. Namun, setelah bertarung selama 15 hari berturut-turut, kelompok peri binatang sangat lelah dan situasi pertarungan juga sangat buruk. Saya tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Alasan utamanya adalah tidak ada ramuan khusus bagi binatang untuk memulihkan kekuatannya. Kekuatan binatang buas telah habis dan mereka hanya bisa mengandalkan istirahat untuk pulih. Tidak ada masalah dengan kebugaran jasmani. Dengan dukungan peri medis lapangan, tidak peduli berapa banyak energi fisik yang dikonsumsi, ia dapat pulih dengan cepat. Tapi peri medis di medan perang lebih kuat, dan tidak ada cara untuk membantu peri binatang mendapatkan kembali kekuatan mereka. Situasi di Kastil 10.000 abadi berbeda. Setiap ras besar memiliki ramuan untuk memulihkan energi fisik dan ramuan untuk mempercepat pemulihan kekuatan. Ini jauh lebih menguntungkan daripada kelompok binatang abadi. Yang paling penting adalah perubahan di tembok pertempuran telah diketahui oleh orang-orang kuat dari Kastil 10.000 abadi. Menjebak orang tidak lagi semudah dulu. Mereka dengan mudah diserbu oleh pasukan Kastil 10.000 abadi dan langsung melawan makhluk abadi di balik tembok pertempuran. Binatang-binatang itu bertarung langsung. Duan Yingjun telah bertarung di garis depan, dan telah ditahan oleh monyet abadi tua dengan perisai, yang membuatnya sangat frustrasi. Jika monyet abadi tua tidak digunakan sebagai perisai manusia, Duan Yingjun akan tersapu habis, dan posisi kelompok binatang abadi akan hancur sejak lama. Meskipun Duan Yingjun ditahan dengan ketat, pasukan dari 5 suku itu berjumlah besar dan kuat, dan mereka masih mengalahkan kelompok binatang abadi untuk bertarung. Sekali lagi, tanpa dukungan tambahan yang kuat dari legiun fanatik, kelompok binatang peri tidak akan mampu menahannya dan pingsan, dan mereka tidak akan pernah bisa bertarung sampai sekarang. Bagaimanapun, pertempuran ini dilakukan untuk Lu Chen, bukan pertempuran hidup dan mati untuk binatang abadi. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, tetap ada batasnya. Ketika kerugian mencapai tingkat tertentu, keinginan bertarung binatang abadi mulai goyah lagi. Ada beberapa kelompok peri binatang dengan kekuatan rata-rata. Ketika angka kematian tinggi, mereka akan berhenti dan berteriak-teriak untuk mundur. Akibatnya,
Hal itu juga mempengaruhi kelompok binatang peri lainnya, membuat seluruh kelompok binatang peri agak tidak mau bertarung, dan bahkan gajah peri tua pun ingin berhenti. Saudara-saudara dari semua ras, binatang buas itu semakin banyak kalah, semangat juang mereka semakin rendah, dan mereka sepertinya tidak ingin bertarung. Duan Yingjun melihat kondisi lawan dan menyadari bahwa kemenangan sudah di depan mata, dan dia langsung bersorak dan berteriak, "Jika kita bekerja lebih keras dan menyerang lebih ganas, kita pasti akan menghancurkan pertahanan binatang buas itu dalam satu gerakan. Ketika saatnya tiba, kita akan mengalahkan binatang buas itu. Binatang itu telah dikalahkan. Kita bisa berkendara lurus masuk, temukan Lu Chen, kelilingi dia dan bunuh dia." Tanda seru. Para master abadi teratas dari 5 ras besar meraung serempak, semuanya dengan semangat tinggi dan bersemangat seperti darah ayam. Mereka bergegas melewati labirin tembok pertempuran dengan gila-gilaan, dan kemudian menyerang garis pertahanan terakhir kelompok binatang abadi dengan lebih ganas. Keinginan bertarung kelompok binatang peri pada awalnya lemah, dan ada banyak kelompok binatang peri yang tidak memiliki niat untuk bertarung. Tiba-tiba, mereka diserang dengan kejam oleh pasukan kastil 10.000 abadi. Beberapa celah ditembus dalam sekejap, dan seluruh garis pertahanan runtuh. Jika bukan karena dukungan terus-menerus dari kelompok monyet, mengandalkan perisai yang diberkati oleh naga gemuk untuk melawan dengan putus asa, kelompok binatang peri itu akan runtuh. Suku monyet abadi memiliki keinginan yang kuat untuk berperang dan menolak mundur, tanpa sengaja memaksa suku lain untuk terus berperang. Monyet abadi yang tua ingin bertarung sampai akhir, sehingga kelompok monyet abadi secara alami akan berjuang keras dan tidak akan berpikir untuk mundur. Monyet abadi tua melakukan banyak transaksi dengan Lu Chen dan memperoleh keuntungan besar dari Lu Chen. Dia sangat menyayangi Lu Chen dan secara alami bersedia melakukan pertempuran sengit demi Lu Chen. Terlebih lagi, teknik pertahanan perisai Fei Long diberikan kepada para monyet. Perisai tersebut akan terisi kembali ketika meledak, memberikan pertahanan kuat yang berkelanjutan pada monyet dan meminimalkan kekalahan pertempuran monyet. Apa yang ditakutkannya berkelahi. Selama peri gajah tua tidak memberi perintah untuk mundur, kera tidak akan berhenti bertarung, tetapi terus bertarung. Namun, tanpa dukungan rekan satu timnya, sekuat apapun kelompok monyet tersebut, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup sendirian. Garis pertahanan kelompok binatang peri penuh dengan lubang. Beberapa kelompok peri binatang telah kehabisan tenaga dan mulai menjadi pasif di medan perang. Kesenjangan yang ditembus tidak ditutup, dan kelompok monyet tidak dapat merawatnya sama sekali. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, tidak ada kekuatan tambahan yang bisa berguna. Diperkirakan kelompok binatang peri akan runtuh dan dikalahkan dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Tetapi pada saat ini, Duan Yingjun, yang ditahan erat oleh monyet abadi tua, tiba-tiba menyadari aura yang tidak biasa, menjulang di antara pasukan kastil 10.000 abadi. Aura ini tidak kuat, tapi sangat aneh. Itu tidak ada sebelumnya, tapi tiba-tiba muncul setelah pasukan kastil 10.000 abadi melancarkan serangan sengit lainnya, seolah-olah jatuh dari langit. Justru karena auranya yang tidak kuat, Duan Yingjun merasa tidak nyaman dan bahkan mendapat firasat buruk. Pasukan dari semua ras di kastil 10.000 abadi semuanya kuat di puncak Dewa Abadi. Tidak ada yang lemah. Tiba-tiba ada orang-orang lemah bercampur di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa, bukan, ini Lu Chen. Duan Yingjun tiba-tiba terbangun dan langsung berkeringat dingin. Dia dengan cepat memanggil puncak master abadi di sekelilingnya. Lu Chen ingin menyerangku. Mendekatlah padaku dan jangan biarkan Lu Chen menyentuh sisiku. Dia pada dasarnya tahu aura siapa itu pasti milik Lu Chen. Lu Chen bukanlah seorang abadi, tetapi hanya seorang abadi Daluo Jin. Meski kekuatan tempurnya sangat kuat, auranya masih sangat lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan yang abadi. Selain itu, aura Lu Chen menjulang, menunjukkan bahwa dia mencoba menahan auranya untuk menyelinap masuk, tetapi tidak dapat melakukannya, menyebabkan auranya bocor dari waktu ke waktu. Pertempuran di medan perang terlalu sengit, dan ada akibat pertempuran yang dahsyat di mana-mana. Lu Chen pasti akan terpengaruh setelah pertempuran ketika dia datang. Saat tubuhnya dipukul, nafasnya pasti tidak bisa ditahan dan keluar. Dia tidak akan pernah bisa menahan diri sepenuhnya. Dewa abadi tertinggi dari semua ras yang bertarung di dekatnya mendengar panggilan Duan Yingjun dan segera bergerak menuju Duan Yingjun. Mereka bahkan berhasil mengusir monyet abadi tua yang datang untuk menahan Duan Yingjun dan langsung mengepung Duan Yingjun di tengah untuk mencegah Duan Yingjun diserang. Tiba.
Serangan diam-diam Lu Chen. Semua orang tahu bahwa Duan Yingjun adalah orang terkuat di kastil 10.000 abadi, tapi dia bukanlah orang terkuat di bagian ini karena ada seseorang yang lebih kuat dari Duan Yingjun. Orang itu adalah Lu Chen, dan dia juga orang yang ingin dibunuh oleh kastil 10.000 abadi. Duan Yingjun pernah dikalahkan oleh Lu Chen, dan hampir dibunuh oleh Lu Chen dengan satu pukulan. Namun, Lu Chen tidak berada di level dewa abadi, dia juga belum melapor ke kastil 10.000 dewa. Dia bukan anggota kastil 10.000 abadi, jadi dia tidak dianggap sebagai orang terkuat di kastil 10.000 abadi. Mengingat dendam besar antara Duan Yingjun dan Lu Chen, begitu Lu Chen muncul, dia pasti akan memotong Duan Yingjun terlebih dahulu, jadi mereka harus segera melindungi Duan Yingjun sesegera mungkin, jika tidak, nyawa Duan Yingjun tidak akan terselamatkan. Pada saat itu, ada ratusan master abadi puncak yang bergegas melindungi Duan Yingjun. Bahkan jika Lu Chen sangat mampu, dia tidak akan bisa menyerang Duan Yingjun secara diam-diam. Hei, bukankah itu Duan Yingjun, orang terkuat di kastil 10.000 abadi? Bukankah kamu tak terkalahkan dengan pistol di tanganmu? Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini, dan kamu membutuhkan ratusan orang untuk melakukannya melindungimu? Di antara pasukan manusia di sisi kanan kastil 10.000 abadi, tawa hangat tiba-tiba keluar, itu adalah suara Lu Chen. Lu Chen, kamu tidak berani datang ke sini secara terbuka, tetapi kamu bersembunyi di antara orang-orang kami. Apakah kamu takut melihat orang, atau kamu malu melihat orang? Duan Yingjun mencibir dan melihat ke arah sumber suara. Benar saja, dia melihat seorang pria berjubah hitam dan berkerudung, bersembunyi di antara pasukan manusia. Dia tidak ditemukan oleh manusia abadi manapun. Namun tak heran jika pasukan manusia di sebelah kanan menyerang dan bertarung keras melawan para kera. Tidak mengherankan jika mereka tidak menyadari ada gangster di antara mereka. Tetapi ketika mereka menemukan Lu Chen, semuanya sudah terlambat, dan Lu Chen langsung lari. Duan Yingjun, tidak ada gunanya kita berbicara lebih banyak. Bagaimana kalau kita menantang satu sama lain dalam pertempuran yang menentukan untuk menentukan hidup dan mati? Lu Chen melepas tudung kepalanya dan memegang pisau panjang di tangannya. Saat nafasnya melemah, tubuh pertarungan juga dipanggil dan dia siap. Siap, menunggu orang kuat dari kastil 10.000 abadi datang dan memulai pertarungan. Lu Chen tahu bahwa Duan Yingjun tidak akan pernah berani menantangnya. Terakhir kali mereka berdua berhadapan, dia masih berada di tahap tengah Daluo Jinxian, dan dia hampir membunuh Duan Yingjun. Sekarang dia berada di tahap akhir Daluo Jinxian, semua aspek telah meningkat pesat, belum lagi kekuatan tempurnya. Selama Duan Yingjun berani menghadapi pedangnya, masalahnya bisa diselesaikan dengan satu pedang. Oleh karena itu, Duan Yingjun tidak akan menerima tantangan tersebut, tetapi akan membiarkan master abadi teratas dari 5 ras besar bertarung. Faktanya, hal ini juga terjadi. Duan Yingjun tidak takut pada Lu Chen, dan dia tidak berani keluar dari lingkaran perlindungan ratusan makhluk abadi. Dia memerintahkan penguasa kastil 10.000 abadi untuk mengeluarkan perintah, dan pasukan 5 suku harus membunuh Lu Chen dengan segala cara. Itu tidak benar. Bukankah Lu Chen hanya berada di tahap tengah Daluo Jinxian? Bagaimana dia bisa menembus tahap akhir Daluo Jinxian? Namun, penguasa kastil 10.000 abadi menatap Lu Chen, tercengang. Kekuatan bertarung asli anak laki-laki ini luar biasa, tapi sekarang dia telah meningkatkan levelnya, jadi tidak apa-apa. Siapa yang bisa mengalahkannya? Idiot, Lu Chen sudah lama tidak dikalahkan oleh siapapun. Siapa yang masih bermain satu lawan satu dengannya? Duan Yingjun memelototi penguasa kastil 10.000 abadi dengan marah dan berkata, tidak peduli seberapa banyak dia telah meningkat, itu tidak masalah. Seberapa abnormal kekuatan bertarungnya, dia masih berada di alam abadi Luo Jin besar. Fisiknya tubuhnya masih lemah dan tidak dapat menahan alam abadi. Serangan terbaik. Petik 2. Dia memiliki kultivator perisai untuk membantunya, jadi dia pasti tidak mudah untuk dilawan. Penguasa kastil 10.000 abadi menunjuk ke arah Lu Chen, yang sudah memiliki perisai tambahan di tubuhnya, dan berkata, pembudidaya perisai itu benar-benar kuat. Dia memberi pertahanan perisai pada monyet abadi yang lama, monyet abadi yang tua dapat menahanmu. Lu Chen sebanding dengan monyet abadi tua. Dia jauh lebih kuat, dan dia juga memiliki perlindungan perisai, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Petik 2. Jangan takut akan ini atau itu. Bertarunglah dulu lalu bicarakan pasukan kita dengan cepat. Duan Yingjun mengerutkan kening,
tidak puas dengan penguasa kastil 10.000 abadi, dan berkata, kami memiliki banyak orang yang mengepungnya, pecahan pot di tubuh Lu Chen cepat atau lambat akan meledak. Jika potnya tidak diperbaiki, Lu Chen harus dibunuh. Kesenjangannya hilang. Monyet abadi tua itu menahannya selama lebih dari 10 hari, dan pertahanan perisai di tubuhnya tidak kuat sampai akhir. Meskipun pot abadi itu berkualitas tinggi, pot itu meledak setelah dibawa selama beberapa hari. Pembudidaya perisai mengisi kembali pot untuk monyet abadi tua itu beberapa kali. Tapi monyet abadi yang lama adalah monyet abadi yang paling kuat di puncak tingkat ke-9. Dia kuat secara fisik dan cepat, dan dia memiliki medis abadi yang kuat yang mendukungnya di belakangnya. Hanya dengan begitu dia dapat bertahan dalam periode jeda untuk menebus kerusakan tanpa terbunuh olehnya, membunuh. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Lu Chen tidak memiliki ibu kota monyet abadi tua, dan pasti tidak akan mampu menahan periode jeda setelah ledakan. Perhitungannya benar, tetapi dia tidak mengetahui satu hal, yaitu pertahanan perisai monyet abadi tua itu berbeda dari Lu Chen. Apa yang diberikan Fei Long kepada monyet abadi tua hanyalah pot abadi, tapi apa yang dia berikan kepada Lu Chen adalah pot dewa. Dengan tingkat budidaya Fei Long saat ini dan menggunakan senjata ilahi sebagai perisai, bahkan jika orang suci abadi datang, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Mereka yang berada di bawah level Sein abadi tidak akan pernah bisa mengalahkan pot ajaib itu. Oke, ayo kita lakukan dulu lalu bicara. Penguasa kastil 10.000 abadi mengangguk dan hendak memberi perintah kepada tentara, tetapi menemukan bahwa pasukan iblis tidak menunggu perintah apapun dan telah menyerang Lu Chen. Benar saja, pertahanan Lu Chen sangat kuat, tidak hanya dengan perisainya, tetapi juga dengan tubuh fisiknya. Menghadapi serangan gila dari monster dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, semua pot ajaib di tubuh Lu Chen terangkat. Bahkan sebagian besar gelombang kejut telah dihilangkan oleh pot ajaib. Kekuatan kejut yang tersisa tidak dapat menggerakkan tubuh super tirani Lu Chen. Tubuh daging, titik. Tapi Lu Chen tidak terlalu peduli, dia terus menebas dengan liar dengan pedangnya. Satu demi satu, dia menghunus pedangnya dengan cepat dan mencabutnya dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia membunuh puluhan monster. Yang paling penting adalah Lu Chen tidak bertarung sendirian, tidak perlu bertarung satu lawan banyak. Karena monyet abadi tua itu begitu pandai melihat Lu Chen berpartisipasi dalam pertempuran, dia segera memimpin sekelompok monyet untuk membantu Lu Chen, sehingga pasukan monster tidak mungkin mengepung Lu Chen dan bertarung. Melihat hal ini, gajah abadi tua juga memimpin kelompok binatang abadi lainnya untuk mendekati Lu Chen. Mereka mulai bertarung dengan Lu Chen sebagai intinya dan memindahkan pusat gravitasi medan perang ke area tempat Lu Chen berada. Pada saat penguasa kastil 10.000 abadi tiba bersama kerumunannya untuk mendukung pasukan iblis, medan perang yang terbagi dengan jelas telah terbentuk. Tidak mungkin lagi mengepung Lu Chen, dan dia hanya bisa bertarung dalam konfrontasi dengan kelompok binatang abadi. Setelah Lu Chen memasuki tahap akhir Daluo Jinxian, kekuatan pedang pembunuh abadi ke-60 pada dasarnya sudah mencapai batas maksimal. Belum lagi master abadi biasa di puncak kemampuan mereka tidak dapat menahannya. Bahkan jika dia bertengkar lagi dengan Duan Yingjun, dia pasti akan membunuh Duan Yingjun dengan satu pukulan. Sama sekali bukan, jenis yang membutuhkan serangan terakhir. Sayangnya Duan Yingjun memiliki pikiran yang jernih dan hanya bersembunyi di belakang untuk mengarahkan pasukan untuk berperang. Dia menolak untuk mengakhiri pertempuran secara pribadi, jadi Lu Chen tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Kedua belah pihak bertempur seperti ini selama lebih dari 1 jam. Kelompok binatang abadi menjadi semakin santai saat mereka bertarung, tetapi pasukan kastil 10.000 abadi menjadi semakin dikalahkan. Dengan Lu Chen sebagai inti pertempuran, dia tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Ada banyak sekali jiwa tak berdosa di bawah pedang panjang. Auranya yang tak terkalahkan membuat musuh di depannya nyaris kehabisan nafas. Kelompok binatang peri dan Lu Chen hampir bertarung dengan mulus. Ya, bagaimana tidak mudah. Namun, Duan Yingjun, orang terkuat di kastil 10.000 abadi, takut dibunuh oleh Lu Chen, jadi dia tidak berani mati. Hal ini telah menimbulkan dampak negatif tertentu pada orang-orang kuat dari semua ras. Setidaknya semangat mereka telah menurun drastis. Bagaimana mungkin pasukan kastil 10.000 abadi tidak menjadi dekaden? Lu Chen tidak memiliki siapapun untuk menahannya, dan dengan bantuan kekuatan utama binatang abadi,
pembunuh abadi berada di puncaknya, dan dia mampu mengalahkan pasukan kastil 10.000 abadi yang mundur dengan mantap, membalikkan keadaan pertempuran dalam satu gerakan. Jika kita terus berperang dalam kondisi pertempuran ini, saya yakin dalam waktu kurang dari 2 jam, pasukan 5 suku di kastil 10.000 abadi akan dikalahkan dan dihancurkan. Pembudidaya perisai itu, Duan Yingjun melihat bahwa situasi pertempuran menjadi semakin tidak menguntungkan. Dia takut sebelum pot meledak di Luchen, pasukan dari 5 suku telah dikalahkan, jadi dia harus mengalihkan perhatiannya ke naga gemuk di belakangnya dan berkata, "Benteng, cepat kirim pasukan untuk berkeliling, dan terlibat dalam." Jika pria gendut di belakangnya menghancurkan pertahanan Luchen, Luchen akan mati. Petik 2. Pasukan manusia, ikuti saya untuk mengalahkan penggarap perisai. Penguasa kastil 10.000 abadi mengamati situasi di seluruh medan perang dan menemukan bahwa kekuatan utama binatang abadi terkonsentrasi di sekitar Luchen dan bagian belakangnya kosong. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang penggarap perisai, jadi dia memanggil bawahannya untuk berkeliling. Dia tidak hanya ingin membunuh kultivator perisai, tetapi juga ingin membunuh dewa medis yang kuat dan semua pasukan tambahan Luchen. Jika pasukan tambahan di belakang tidak ditangani, pertempuran ini tidak dapat dilakukan. Cepat atau lambat, pasukan sekuat kastil Wanxian akan dikalahkan oleh Luchen. Adapun medan perang utama di pihak Luchen, hanya pasukan dari 3 suku iblis dan binatang yang dapat memimpin. Yuli, pasukan manusia akan menyerang dari belakang. Pasukanmu kosong dan itu sangat berbahaya. Luchen juga menemukan bahwa pasukan manusia telah dipindahkan, dan segera memberitahu bagian belakang, dan berkata, "Sebaiknya kamu pindahkan tembok pertempuran untuk memblokir serangan pasukan manusia, dan seret saja sebentar." Tidak sebanding dengan perkataan Li, Fei Long yang pertama merespon, menolak saran Luchen. Setelah tembok pertempuran dipindahkan, itu bisa melindungi kita, tapi dengan penghalang tembok pertempuran, teknik perisaiku tidak akan bisa memberkati kamu. Ketika saatnya tiba kamu tidak memiliki perisai, bagaimana kamu bisa menahannya? Tembok pertempuran itu awalnya berdiri di depan, membentuk bentuk labirin, menghalangi kecepatan serangan pasukan kastil 10.000 abadi. Namun perang sudah berlangsung terlalu lama. Pasukan kastil 10.000 abadi telah sepenuhnya menembus tembok pertempuran. Mereka juga telah bertarung langsung dengan kelompok peri binatang selama bertahun-tahun. Peran tembok pertempuran tersebut sudah tidak besar lagi dan bisa dipindahkan untuk melindungi bagian belakang. Tetapi jika dipindahkan untuk melindungi bagian belakang, itu akan membentuk penghalang ke garis depan, dan kekuatan tambahan Fei Long dan lainnya juga akan terganggu, yang akan menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan bagi kelompok peri binatang. Terutama perisai pertahanan dan pengobatan, yang sangat dibutuhkan oleh kelompok binatang peri, dan juga merupakan pilar penting bagi binatang peri untuk terus bertarung. Setelah kedua jenis bantuan ini hilang, kelompok binatang peri akan menderita kerugian besar dalam pertempuran. Sulit untuk mengatakan apakah kelompok peri binatang akan bersedia untuk terus bertarung. Saat ini, kelompok binatang abadi sepenuhnya membantu Luchen, dan situasi pertempuran menjadi sangat menguntungkan. Tidak butuh waktu lama bagi Luchen untuk mengalahkan pasukan kastil 10.000 abadi. Pada saat ini, tidak peduli betapa takutnya Fei Long, dia secara alami menolak membiarkan Yuli memindahkan tembok pertempuran untuk melindunginya. Jika tidak, medan perang utama di garis depan akan berada dalam bahaya kehancuran. Dan bagaimana Luchen bisa menempatkan rakyatnya sendiri dalam situasi berbahaya? Karena Fei Long bersikeras untuk tidak membiarkan kekuatan tambahan diganggu, dia siap mundur untuk memastikan Fei Long dan yang lainnya tidak kalah. Melihat Luchen hendak kembali dan bertarung, Xianxiang tua menjadi cemas saat itu juga. Binatang abadi ini bertempur demi Luchen, dan sekarang dengan Luchen sebagai inti pertempuran, mereka menjadi semakin sukses, dan akan mengalahkan pasukan kastil 10.000 abadi. Pada saat kritis seperti itu, Luchen tiba-tiba melarikan diri. Bagaimana kita bisa bertarung di sini? Kamu tidak harus kembali, kamu harus tetap di sini dan bertarung. Aku akan mengirim suku yang kuat untuk memperkuat garis pertahanan belakang. Gajah peri tua buru-buru menghentikan Luchen dan memberi perintah kepada bos banteng peri, kalian para kawanan harus kembali dan menjaga bagian belakang. Berapapun biayanya, kalian harus menjaga personel tambahan. Hanya ada 3 kelompok yang bisa bertahan di sini, monyet, gajah, dan kawanan ternak kita. Begitu kawanan ternak kita pergi, tekanan pada kalian berdua tidak akan ada bandingannya. Kata bos peri banteng, dengan Luchen di sini,
tidak peduli seberapa besar tekanannya, gajah dan monyet kita dapat menahannya. Gajah abadi tua itu menambahkan, jika Lu Chen berlari kembali untuk membela rakyatnya, maka tekanan di sini akan sangat besar, dan akan lebih sulit lagi bagi ketiga kelompok kita untuk menahannya. Kita mungkin akan dimusnahkan oleh pasukan 10 kastil 1000 dewa. Mendengar ini, bos Immortal Niu tidak berkata apa-apa lagi, dan segera memanggil semua Immortal Niu dan langsung kembali ke belakang untuk bertahan. Dengan cara ini, Lu Chen tidak memiliki kekhawatiran dan dapat tetap berada di garis depan dengan tenang dan terus membunuh orang-orang di kastil 10.000 abadi. Jumlah kelompok sapi peri tidak sedikit, sekitar 7 atau 8.000. Mereka sangat kuat, memiliki kulit tebal dan daging tebal, serta tubuh kuat. Kekuatan pertahanan mereka sendiri hanya berasal dari peri gajah. Dengan kembalinya sekelompok ternak abadi yang begitu kuat, mereka secara alami dapat menekan pasukan manusia. Biarpun mereka tidak bisa mengalahkan pasukan manusia, setidaknya mereka bisa menahannya untuk sementara waktu. Terlebih lagi, ada 5.000 makhluk abadi yang ditempatkan di belakang, dan ada juga 1.000 makhluk abadi medis, sehingga garis pertahanan di sana tidak mudah ditembus. Benar saja, inilah yang terjadi. Ketika penguasa kastil 10.000 abadi memimpin pasukannya mengelilingi medan perang utama dan mencapai bagian belakang grup binatang abadi, dukungan grup sapi abadi juga ada. Kedua belah pihak segera mulai berkelahi, dan mereka semua berpijar. Meski jumlah pasukan manusia banyak, namun tidak mudah untuk membunuh sapi abadi dengan pertahanan tinggi. Selain itu, ada 1.000 ahli medis di medan perang untuk merawat mereka. Kerugian suku sapi abadi kecil, dan garis pertahanan secara alami cukup kokoh, dan tidak mudah ditembus oleh pasukan manusia. Orang-orang di balik kelompok penyerang binatang abadi ternyata terlihat seperti burung ini. Belum lagi membunuh penggarap perisai, mereka bahkan tidak menyentuh rambut penggarap perisai. Penguasa kastil 10.000 abadi benar-benar khawatir. Meski rencana Duan Yingjun bagus, namun implementasinya sama sekali tidak memuaskan. Ketika pertahanan sapi abadi ini rusak, siapa yang tahu kapan? Di antara 6 ras utama di kastil 10.000 abadi, yang terkuat adalah pasukan manusia. Ada sekitar 40.000 puncak abadi yang seharusnya berada di medan perang utama. Sekarang dia telah memindahkan pasukan manusia untuk menyerang bagian belakang monster peri. Kekuatan medan perang utama di depan telah sangat berkurang. Hanya 4 binatang iblis dan suku dunia bawah yang tersisa, yang tidak dapat menahan kekuatan utama binatang peri dalam waktu lama. Terutama setelah Lu Chen bergabung dalam pertempuran, dia tidak terkalahkan dan menekan momentum kastil 10.000 abadi. Dan setelah binatang abadi itu melihat Lu Chen, mereka sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Mereka jauh lebih kejam dari sebelumnya dan tidak mudah untuk dilawan. Ketika 4 suku iblis dan binatang tidak dapat menahannya, seluruh barisan akan runtuh, dan pertempuran ini akan dikalahkan sepenuhnya. Tetua, pada saat ini, penguasa kastil 10.000 abadi memikirkan klan roh, dan seolah-olah dia telah mengambil sedotan penyelamat nyawa. Dia segera mengirim orang kembali ke belakang untuk segera mengundang klan roh untuk bergabung dalam pertempuran. Jika suku roh tidak mundur, maka 5 suku binatang iblis dan suku roh neter akan bergabung untuk melawan kelompok binatang abadi di medan perang utama garis depan. Mereka masih memiliki keunggulan numerik dan setidaknya mampu menahan bagian belakang binatang abadi ketika dia menangkap mereka. Tetapi wakil kepala benteng suku roh memilih untuk melakukan konflik serius dengan Duan Yingjun tepat sebelum perang dimulai, dan dia dengan tegas memimpin pasukan suku roh untuk mundur dari perintah pertempuran. Jika tidak, kelima suku tersebut tidak akan begitu pasif. Kini ia hanya bisa berharap wakil kepala benteng suku Eldar bisa menghilangkan prasangka buruknya dan segera memimpin pasukan Eldar untuk ikut berperang, sehingga ada peluang untuk bangkit kembali. Namun, orang-orang yang diutus segera kembali dengan membawa kabar buruk. Meskipun para Eldar tidak pergi, mereka menolak untuk berpartisipasi dalam perang. Sudah berapa lama, mengapa kamu tidak ikut berperang dan hanya duduk santai dan menyaksikan kekalahan 5 ras besar kita? Kastil penguasa 10.000 abadi sedikit kesal, tetapi demi situasi perang, dia terus mengirim orang ke sana dan bertanya lagi. Tanpa diduga, bahkan jika mereka mengundangnya lagi dan lagi, klan roh tetap bergeming. Jika mereka tidak ikut perang, mereka tidak akan ikut perang, yang membuatnya marah. Faktanya, dia tidak tahu bahwa klan roh telah memperlakukan kastil 10.000 abadi dengan baik dengan tidak berpartisipasi dalam perang. Ketika Lu Chen sedang berdiskusi dengan wakil penguasa benteng klan roh,
Lu Chen awalnya ingin klan roh tiba-tiba memberontak di medan perang dan secara serius melemahkan kekuatan kastil 10.000 abadi. Tetapi wakil kepala benteng dari suku roh ingin membantu Lu Chen, tetapi dia tidak ingin menikam kastil 10.000 abadi dari belakang. Lu Chen harus mengambil langkah mundur dan mencapai kesepakatan dengan wakil penguasa benteng suku roh. Jika Lu Chen gagal menerobos ke tahap akhir Daluo Jinxian dan terpaksa bergabung dalam pertempuran, pasukan klan roh akan bergabung dalam pertempuran untuk membantu. Jika Lu Chen datang dengan jenazah mendiang Daluo Jinxian, maka klan roh tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran dan cukup terus menonton pertempuran tersebut. Jika tidak, ketika Lu Chen bergabung dalam pertempuran dan pasukan klan roh tiba-tiba menyerang dari belakang, pasukan kastil 10.000 abadi pasti sudah runtuh sejak lama. Namun, setelah terobosan Lu Chen, kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan hanya masalah waktu sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan pasukan kastil 10.000 abadi. Jadi pada level ini, tidak masuk akal apakah pasukan Eldar menikam kastil 10.000 abadi dari belakang. Lebih baik meninggalkan reputasi untuk ras mereka sendiri. Tepat ketika penguasa kastil 10.000 abadi pergi mengundang klan roh beberapa kali, banyak waktu yang terbuang, garis pertahanan klan New Abadi tidak hanya tidak dipatahkan, tetapi juga diperkuat, benar-benar hantu. Karena kekuatan tambahan Lu Chen bukan hanya satu kultivator perisai yang kuat, tetapi juga lebih dari 1.000 ahli medis, dan ada juga beberapa orang yang kekuatan tambahannya tidak lemah.